Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Amin. Seberapa banyak yang percaya di antara kita bahwa hari ini adalah hari yang terbaik? Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Ini waktumu Tuhan. Dan biarlah setiap kita mau terus terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Sebelahnya katakan, ayo kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Ayo terus terkoneksi dengan Tuhan. Jangan terkoneksi dengan yang lain. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima setiap berkat, untuk kita terima setiap anugerah dari Tuhan. Tuhan, hanya kasih-Mu yang boleh melayakkan setiap kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini, berkaryalah di tempat ini. Jom ada sentuh setiap kami. Pegang kendali dan ambil alih Tuhan. Seminar pada saat pagi hari ini. Urapi kami Tuhan, urapi setiap kami Roh Kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan kami, mampukan-Mu melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau Tuhan, buat setiap kami terhubung denganmu, selalu denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, yes Lord. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami mau Tuhan, tak pada yang lain tapi hanya pada-Mu Tuhan. Oh, kami mau melekat hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat
hidup kami. Biar ini boleh menjadi kerinduan setiap kita pada saat pagi hari ini. Mari katakan dengan hatimu, dengan cintamu, dengan rindumu yang berdaulat. Ingini Tuhan lebih, ingini Tuhan lebih. Lebih lagi Tuhan. Selalu Tuhan di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari angkat tangan kita katakan, ku terhubung dengan. Mari angkat tangan kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan. Firman-Mu Tuhan, dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Yesus selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu yang selayar alawasa. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Biar layar alawase. Haleluya. Alawase. Tuhan Yesus, kami mau selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Mari sembah, mari tinggikan, mari bermasmur bagi nama Tuhan. Mari ingini Tuhan lebih, mari rindukan Tuhan lebih. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara lalaya lalabase. Kikara lalabase. Haleluya. Kikara lalabase. Karaya lalabase. Karaya lalabase. Kikara lalabase. Ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus Tuhan. Kikara lalabase. Kikaraya lalabase. Karaya lalabase. Karaya lalabase. Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Terhubung denganmu. Kita perlu Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Karena ini ajaranya. Teguhkan kami, kuatkan
penuhi setiap kami Tuhan. Yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu denganmu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Tuhan, ini kami, ini hati kami Tuhan, ini rindu kami Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau Tuhan, Tuhan kami mau Engkau. Itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, dasar setiap langkah hidup kami. Firman-Mu Tuhan, dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Tuhan, jamah setiap anak-Mu di tempat ini. Tuhan, jamah setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau Engkau, Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan, tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Tuhan, 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 kita raya dalam masyarakat, ku bawa hati, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah, ku bawa hatimu, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, bawa hatimu, penyembahanmu,
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya, mengiringmu Tuhan, mengiring Yesus. Kami hanya mohon kekuatan hidupmu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi semua karena Roh-Mu yang bekerja atas hidup kami. Semua karena anugerah-Mu. Yes, Lord. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku Tuhan, bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut-Mu Tuhan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan mengikut-Mu Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendakku di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dan jangan pernah berlari dari setiap panggilan Tuhan atas hidupmu. Minta Tuhan paksakan setiap kita. Minta Tuhan paksakan setiap kita untuk kita terus mengikutnya. Untuk kita terus mengiringnya seumur hidup kita. Tuhan, ini hatiku. Mari sama-sama katakan, ku bawa hatiku Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin
berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku Tuhan, hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut-Mu Tuhan, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Ku yakin Tuhan, jadikan kami hamba-hamba yang taat, jadikan kami hamba-hamba yang setia, jadikan kami hamba-hamba yang berguna, jadikan kami hamba-hamba yang bermanfaat Tuhan. Tiarala yarala mase. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Sungguh kami mengucap syukur buat hari yang indah, hari yang Tuhan beri, hari yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, hari yang spesial Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tempat ini, Roh Kudus berkarya di tempat ini, pegang kendali dan ambil alih seminar pada saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, Tuhan yang mengurapi setiap kami dengan pengurapan yang baru. Biarkan Tuhan yang memberikan kami hati yang baru, roh yang baru, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Tidak ada semangat yang padam, tapi Tuhan memberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengucap syukur buat semuanya. Dan kami mau sambut Engkau dengan penucapan syukur Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus namanya. Biar setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak yang kita percaya pada pagi hari ini kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita di tempat ini? Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Perkenalkan, nama saya Yosia dari Purworejo. Saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Selamat datang kepada Pak Daniel, Ibu, beserta tim dari berbagai kota. Kita bersyukur Bapak Ibu, pagi ini kita diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka dari tempat-tempat yang jauh. Bahkan saya mendengar siang ini ada yang dari Medan juga mau datang untuk memberkati kita.
Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kita dengan kebetulan. Tidak ada manusia itu lahir ujuk-ujuk. Gak ada, benar kan? Gak ada yang secara tiba-tiba. Tapi Tuhan menetapkan semuanya. Bahkan waktu demi waktu. Tuhan menetapkan segala sesuatunya sangat spesifik. Kalau saudara dan saya pagi ini kita bisa ada di tempat ini, saya percaya itu Tuhan yang menetapkan. Pagi ini kita akan diberkati dengan seminar, kita akan diisi, mari kita semua yang melayani Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang juga buat dari rekan-rekan yang dari Jogja, makasih. Pak Kus, Bu Lili, beserta teman-teman dari Jogja juga hadir. Biar pagi ini kita menangkap apa yang jadi hati Tuhan, apa yang jadi pesan Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah semakin kelihatan, nanti biar melewati hambanya kita belajar lebih lagi. Mari persiapkan diri dan waktunya buat kita semua anak-anak Tuhan bergandengan tangan, memenangkan jiwa, menuai jiwa di akhir zaman, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih buat pagi ini. Untuk itu selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Daniel beserta tim. Mari tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Makasih, puji Tuhan, shalom. Makasih panitia yang udah berjeri lelah. Pasti perjuangannya gak kecil di kota kecil begini. Dan saya merasa sangat diberkati bisa hadir. Seumur hidup saya baru ke kota ini sekali ini dan nginep lagi. Biasanya kalau ke kota saya cuma transit aja. Tapi saya merasa sangat diberkati dan mendapat banyak pewahyuan yang nanti saya akan cerita di dalam sesi kedua. Karena waktu saya akan bagi kita setengah jam ke depan, saya akan persilakan share teman-teman juga yang dapat sesuatu dari hanya semalam aja. Mereka baru datang jam 11 malam dan nangkep banyak hal. Ibu Ning orang Jogja juga nangkep sesuatu, kita berbagi waktu. Kenapa ada di Purworejo gitu? Apakah kita iseng karena ada waktu, kadang kita nganggur. Oh Bapak Ibu kita nih lagi bulan Natal begini tuh gak bisa tawar menawar, sibuknya minta ampun. Kalau bukan Tuhan yang gerek, gak mungkin kita ada di sini. Tetapi benar-benar ini ada rencana Tuhan yang hebat untuk kota ini. Nah sebetulnya ketika kami rencana, nama saya Daniel Panji, saya dari koordinator di My Home Indonesia. Saya berharap supaya di Purworejo juga ada namanya Gerakan My Home Indonesia yang kita bersatu untuk mengadopsi kota, ya, mengadopsi kota, mengadopsi masyarakat. Jangan ingin dikunjungi terus, tapi harus mengunjungi desa-desa, mengunjungi wilayah-wilayah komunitas. Dan My Home Indonesia ini terkoneksi secara dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi ada juga di negara-negara lain. My Home Jepang baru dibentuk, My Home Jerusalem. Nah, dari My Home ini muncul satu gerakan namanya Get 30.33. Nanti akan saya sharekan di sesi kedua. Apa ini? Yaitu akan mengirim 30.000 misionaris ke seluruh dunia dari Indonesia. Udah gak saatnya lagi Indonesia terus mengundang orang asing terus gitu. Dari barat terus. Orang Purworejo harus ke dunia. Gak ada yang amin, memang ini kota kurang harapan gitu ya. Percaya gak orang Purworejo akan dipakai Tuhan? Amin. Percaya? Sifat orang Indonesia kalau nggak rendah hati, rendah diri. Kita harus bangkit, ini musimnya. Kan kita katanya punya iman mengalahkan dunia ya. Nah, jadi mencanangkan Get 30 ini tahun 2033 harus ada 30.000 misionaris. Aduh gimana? Ngurusin sendiri aja susah. Ngurusin gereja sendiri juga sibuknya minta ampun, kalau perlu nih tiap hari ada Natalan kita nih. Ya udah, kata saya berbicara ke Pak Alam.
Kita start di Jogja ya. Karena Pak Alam ini baru kenal, padahal aku kenal dengan papanya Pak Yani itu kenal udah puluhan tahun. Aku nggak tahu kalau Pak Alam lagi, padahal Alam itu putraku gitu kan. Baru kenal berapa bulan yang lalu. Dan dia pernah tinggal di Jepang. Dia menangkap satu hal bahwa ini saatnya Indonesia harus jadi negara pengirim misionaris. Oke, nanti kita canangkan tanggal 14 sampai 16 Januari di Lumajang. Kenapa lagi di Lumajang? Kenapa nggak Surabaya, Medan, Jakarta, Bandung gitu yang gimana? Ini di Lumajang saya pilih aja gitu. Udah, kita hanya butuh 300 orang. Ternyata nggak bisa juga, akan lebih nih, berlebih. Bodoh awal lah gitu, gimana nanti aja. Saya kalau bikin acara selalu nggak ada tempat kosong gitu. Overflow terus. Akhirnya singkat cerita tanggal 14 sampai 16 Januari ini diminati oleh bangsa-bangsa lain. Pembicara-pembicara global itu datang akan jadi pembicara. Misalkan John Robb. John Robb itu sahabatku yang inisiatif daripada World Prayer Assembly 2012. Jadi foto saya ini lagi muda banget ini. Saya sekarang lagi masih muda, tapi ini muda banget. 2012. Jadi itu World Prayer Assembly itu gerakan doa terbesar sedunia. Karena saya waktu itu mobilisasi 400 kota di stadion-stadion, nggak tahu di sini bikin nggak waktu itu. 2012 WPA, World Prayer Assembly. Enggak, berarti udah hari ini harus tebus dosanya. Luar biasa. Jadi itu disebut gerakan terbesar sedunia. Tapi setelah itu apa? Lahirlah namanya My Home Indonesia. Yaitu jangan doa melulu, pray and action. Harus mulai bergerak ke desa-desa. Nah, kembali lagi ke Gap 30 ini. Ini lahirnya ketika pandemi. Tahun 2021 yang lalu, bahwa Indonesia udah saatnya jangan miskin secara roh. Cuman nerima Benny Hinn, Billy Graham udah nggak ada, semua udah nggak ada. Siapa lagi? Reinhard Bonnke udah nggak ada semua. Itu kita mau nunggu yang mana lagi gitu. Ini saatnya Indonesia harus mengirim misionaris ke seluruh dunia. Korea cuma 8 juta orang Kristennya, tapi mengirim misionaris sampai 32.000 ke seluruh dunia. Indonesia enggak 8 juta, Kristennya 38 juta, tapi mengirim misionaris 500 juga kagak ada. Semuanya hanya blessing aja terus, miracle terus, ngarepinnya begitu. Terus 2021 orang-orang Korea ngomong kalau Indonesia seperti ini hanya ingin mengembangkan gereja sendiri, kalian akan menurun. Gereja yang tidak mengirim misionaris ada gereja mati, dia kata kau gitu. Waduh, keras amat gitu kan. Ya, udah, nanti kita bikin di Lumajang. Nanti salah satu pembicaranya itu saya nih dituntun Tuhan kayak pergi ke Purworejo, nanti cerita nih, banyak nih cerita nih. Saya dari Korea bulan kemarin. Ada satu anak gadis minta fotoan, saya pikir udah gadis, ternyata udah married. Fotoan cakep banget nih anak, siapa kok sok deket sama saya lagi gitu kan. Ternyata dia panitia di situ. Ada papahnya tuh lumpuh. Ada di situ peserta. Papanya tuh pakai kursi roda. Dia orang Filipina. Kamu harus jadi pembicara di Lumajang. Loh, saya tuh nggak tahu siapa dia, kenapa mulut saya langsung begitu gitu ya. Akhirnya, yaitu namanya Pastor Kampoy. Jadi kalau berdiri pakai tongkat 2. Singkat cerita, kamu bisa tahu Indonesia dari mana? Ada pastor, seorang pendeta dari Batam. Oke, saya telepon pendeta itu. Dan saya telepon pendeta itu. Dia cerita bahwa dia anak rohani saya. Bapak tahu siapa dia?
Nggak tahu, pokoknya aku pilih dia jadi salah satu pembicara. Berapa tahun yang lalu dia tuh pengemis, peminta-minta. Tapi ketika dia nangkap visi, di coach sama saya, dia menjadi gereja yang besar, punya 20 gereja dan memberi makan ribuan orang setiap hari. Jadi dia akan berbicara mengenai impact church. Gereja boleh kecil, tapi dampak harus besar. Dan dia itu adalah salah satu pembicara dunia. Nanti Suset Hating ada di situ. Siapa yang mau diundang ke Lumajang coba? Hotel nggak worth it banget, gak ada hotel bintang 5 dan sebagainya. Tapi mereka willing. Mereka katakan kalau perlu tiket gak usah disiapkan, kami akan bayar. Suset Hating pagi ini ngomong, Pak Daniel, I want to be serious and careful about this program. Coba bayangin. Nah, dari Lumajang itu saya runtut. Oke, kita bikin di Jogja aja ya dulu ya. Yuk mulai angkat ini dan bentuk tim 10. Kita akan doakan. Mendadak kita bikin besok nih di Jogja. Pak Yani ketemu waktu itu. Ketemunya di mana? Bu, tempat tengkorak itu apa tuh? Sangiran. Loh, di Sangiran itu kah? Saya kan ke museumnya. Itu tengkorak tertua kedua di dunia loh. Ternyata orang Jawa itu tertua di dunia, you know. Nah, itu yang pertama itu ada di Afrika. Pak Yani ngomong begini, kenapa nggak di Purworejo? Lah, di mana itu Purworejo? Aku search. Ini presidennya masih Prabowo kah gitu? Astagfirullahaladzim, ketika nyampe ke sini. Ini tuh kota penting. Ini kota pionir. W.R. Supratman, anak Tuhan lahir di sini. Bener nggak? Bangga nggak kalian seorang putra daerah di sini, anak Tuhan, nyanyi udah triliunan kali, miliaran kali. Aku juga udah nyanyi ratusan kali. Made in Purworejo. Orang Purworejo bangga nggak sih? Gitu. Dan ternyata ketika saya search, oh my God, kok banyak amat ya para pionir yang lahir dari sini. Nah, yang saya pengen tangkap adalah punya spirit pionir nggak kita sekarang ke depan? Kenapa Pak SBY mau ke sini terus? Ada mertua. Saya sesayang mertua, saya ke kuburan jarang ke kuburan mertua. Gak setahun sekali juga. Tapi kenapa beliau berbulan-bulan, 3 bulan sekali datang ke sini, mempersiapkan AHY. Is he going to be the next president? I don't know. Gue gak kampanye. Bukan karena Purworejo aku ada di sini, bukan. Dan ini ternyata ada ikatan dengan Mataram. Nanti kejauhan saya ngomongnya. Orang Purworejo semoga lebih tahu dari saya gitu. Tapi ini kota pionir di mana banyak tokoh-tokoh yang lahir di sini. Purworejo itu tahu artinya apa, Bapak Ibu? Nah? Enggak tahu semua ya. Purwo itu awal, the beginning, permulaan. Rejo itu kemakmuran. Anda makmur semua? Kelihatannya muka susah semua gitu. Coba salami kanan kiri, kita makmur di dalam Tuhan. Jadi ketika aku doa malam nanti tadi kemarin di lapangan di alun-alun, apa sih pintu gerbang? Ada 2 pohon beringin dan sebagainya. Itu pohon beringin itu sebenarnya pohon salah. Aku pernah ke Nepal. Di Nepal itu bukan beringin kayak beringin itu nggak gitu. Dan itu kalau di
Pancasila itu 5 sila itu bukan pohon beringin. Saya bisa search itu ya, semuanya itu ada arti, dan semua anak-anak Tuhan itu semua itu kayak ketuhanan yang Maha Esa itu tuh bukan bintang cahaya, nur itu. Wah. Nah, di sini saya katakan, wah, ini pintu gerbang untuk mengirim misionaris. Kita harus ada dana. Bener nggak? Kita harus bukakan kunci ini. Kalau kalian nih nangkep nih, Bapak Ibu, Bapak-bapak pendeta, Ibu-ibu pendeta, kalau nangkep nih hari ini, bersiap-siap kalian harus nampung berkat yang dari bangsa-bangsa beralih ke kita untuk mengirim para misionaris ke dunia. Amin. Sampai tadi di kamar nih kita doa, ayo kita doa sambil nangis, serahkan cucu kita, anak kita udah jadi misionaris supaya dipakai Tuhan. Jangan berkatnya mau tapi ngirim misionarisnya kagak mau. Nah, jadi beberapa bangunan kolonial di sini, wow, itu luar biasa. Tetapi satu juga yang saya ketemu, ada Kiai Sadrah, saya kagak tahu. Kuburannya ada di sini. Saya telepon kakak saya Lukman Panji, lah itu yang pugar kuburannya aku. Loh, kok enggak orang Purworejo? Kita harus hargai, hormati. Di mana Kiai Sadrah ini bisa berdekatan dengan mubalih namanya Kiai Imam Pura ya. Dan bagaimana Purworejo ini jadi model Muslim dan Kristen bersatu, living in harmony. Dah itu aja dulu. Jadi ada kunci. Membokedar dan Nebayot. Jangan bicara agama, kekristenan juga gak bersatu kok. Saya ngeliat setiap agama gak ada kesatuan, pecah terus. Yang hanya mempersatuan adalah Raja Damai. Malam ini biar ada terjadi terobosan hebat. Raja Damai hadir di kota ini, hadir di bangsa kita, akan mempersatukan semua anak-anaknya. Amin. Boleh, ini istri saya Anita, tolong bangkit berdiri, meskipun kecil orangnya imannya gede. Nah udah segitu, toh. Nah, Ibu Ning, dia orang Jogja, nanti bisa share sedikit di sini. Ya, sebagai orang tua kami, Rizdo Panjaitan, udah tahu Panjaitan itu keponakannya Pak Luhut dari Pelabuhan Ratu. Di mana Pelabuhan Ratu? Sama pantai selatan. Yofri, George, Michael, nih keturunan para malaikat, ini pelayanan penjara dan luar biasa. Sekarang ikut dengan ini tim kita semua. Nanti you juga share. Frank, ini anak ketemu gede dari Kanada, langsung ikut kita, langsung kepincut, mau ikut selama-lamanya sampai Maranatha. Udah sumpah tuh ya kita ya. Nah, ikut coba dari Kanada cuti. Udah ke Karo, terus kemana-kemana lagi. Ke Bintan, terus ke sini. Aceh. Nah, jadi dia lebih cinta Indonesia sekarang. Yuk, namanya siapa lupa lagi. Dimas baru ketemu kemarin. Ya, jadi tim daripada Yofri. Oke, saya minta Ibu Ning datang ke sini, Frank, dan siapa lagi? Yofri, oke, 3 orang aja dulu ya, kita share. Oke, maju semua. Setelah itu kita baru coffee break ya. Ya, saya kenalin sedikit siapa yang mau bicara. Ibu Ning dulu. Ibu Ning ini orang Jogja asli. Tapi istri dari seorang perwira ya, Jenderal Toding, yang nanti dia Ibu Ning sendiri akan cerita bagaimana hatinya sekarang jadi pendoa untuk bangsa dan bisa ikut dengan kami ke bangsa-bangsa. Ini bukan mimpinya dulu, tapi bagaimana lihat staminanya bisa seger begini dan terus semangat ya. Oke, silakan, monggo. Terima kasih Pak Daniel Panji. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kadang-kadang Pak Daniel Panji ini terlalu
berlebih-lebihan mengenai saya. Saya seorang nenek. Usia saya baru 76 tahun. Saya ditangkap Tuhan melalui Pak Daniel Panji. Luar biasa sekali. Suami saya orang Toraja, makanya namanya Toding ya. Dan saya orang Jogja asli. Ya, singkat cerita saja. Saya kesini Purworejo, kalau bagi orang Jogja itu saya kira sudah beken sekali ya. Apalagi waktu belum ada tol, saya kalau mau pulang ke Jogja itu selalu lewat Purworejo. Dan kebetulan bapak saya dulu juga sudah pernah tugas di Purworejo. Mungkin saya masih kecil, saya nggak tahu ya. Waktu beliau mengatakan bahwa kita mau ke Purworejo, Bu, mau safari Natal Jawa Tengah, Purworejo, Jogja, Magelang. Saya langsung mengatakan iya. Tapi itu beberapa bulan yang lalu gitu. Nah, hari Minggu itu ada sebetulnya satu teman yang harusnya ikut itu batal. Saya agak ragu. Ngapain sih ke Purworejo gitu ya? Kota kecil yang saya juga sering lewat dan kayaknya nggak ada apa-apa. Ngapain gitu? Tapi terus saya berdoa, saya tanya Tuhan, saya minta tanda. Kalau memang saya harus ikut Pak Daniel dan tim ke Purworejo, saya minta tanda yaitu Pak Daniel telepon saya sendiri. Sombong banget ya, sombong banget. Itu sekitar jam 11 malam kalau nggak salah hari Minggu itu. Beneran loh Bu, Bapak Ibu. Langsung beliau telepon menginfokan bahwa satu teman ini tidak bisa ikut. Ibu gimana? Saya langsung jawab iya saya ikut Pak. Itu. Terus sampai bapak bilang, ya udah nanti ibu kan bisa tidur sama istri saya. Saya bilang ya enggak lah Pak. Saya berani kok tidur sendiri. Saya bilang begitu. Dan akhirnya kami jadi berangkat. Tadinya kami mau naik mobil bersama-sama dengan tim yang lain. Tapi Bapak mengatakan bahwa hari Minggu itu Bapak sudah khotbah seharian penuh. Kalau mau perjalanan lagi ke Jogja naik mobil, dan beliau ini nanti masih akan terus ke Surabaya, dan nanti tanggal 22 beliau juga harus ke Israel. Betapa capeknya. Beliau mengatakan apa naik kereta. Saya bilang Pak, bagaimana kalau kita naik pesawat saja? Dari Kulon Progo ke Purworejo sudah dekat. Akhirnya beliau setuju. Dan ternyata Bapak Ibu, itulah rupanya yang Tuhan mau. Saat kita naik pesawat, kita cepat datang ke kota ini dan banyak hal yang bisa didapat dan bisa dilakukan oleh Pak Daniel. Kita ketemu dan banyak cerita, banyak hal yang kita bisa lihat di siang itu. Kita bisa keliling di alun-alun, kita bisa ketemu dengan Pak Yosi, dengan Pak siapa? Mohon maaf, Pak Ketua Panitia. Banyak cerita. Di situ saya merasa, wow, terima kasih Tuhan. Kok Tuhan jawab doa saya? Pak Daniel dipakai Tuhan untuk membawa saya ini orang Jogja ini datang masuk ke Purworejo. Sehingga saya tahu ternyata Purworejo ini adalah kota kunci untuk jadi saya begini, saya orang Jogja,
daerah istimewa. Tapi ternyata kuncinya ada di sini gitu ya. Ternyata kuncinya ada di sini. Banyak tokoh-tokoh Indonesia, para pahlawan Indonesia itu yang dilahirkan di Purworejo ini ya. Di daerah ya kayaknya Kebumen, Magelang, ini kayaknya pemimpin-pemimpin bangsa kita itu dilahirkan di Jawa Tengah ini ya, dan Jawa Tengah khususnya Purworejo ini dan Jogja sekitarnya ini adalah kunci pemimpin-pemimpin Indonesia. Dan kami bersyukur bahwa saat ini, hari ini dan besok ya, dan nanti malam Purworejo dipakai melalui beliau, melalui Pak Daniel Panji untuk membangkitkan kita semua penduduk yang di Purworejo ini, Jawa Tengah ini, untuk memurnikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini yang selama ini juga sudah digembleng ya, untuk angkatan daratnya digembleng di Magelang, di Bukit Tidar ya itu. Jadi mari kita bangga untuk menjadi orang Purworejo. Bukan kota pensiunan Pak, tapi kota pahlawan. Mari kita mengambil legacy itu. Seperti yang tadi Pak Daniel katakan, tadi kami berdoa di kamar untuk minta supaya keturunan kami yang pendatang ini, untuk kami tangkap supaya semua anak cucu kami ini bisa menjadi generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan memimpin bangsa kita Indonesia ke depan. Itu yang Bapak katakan tadi, yang kami diajak Bapak untuk berdoa. Dan saya kira semua yang ada di sini, semua penduduk yang ada di Purworejo itu harus menangkap itu. Kalian harus bangga semuanya ada di Purworejo, kota kunci, bukan kota pensiunan, tapi kota yang menjadikan generasi bibit untuk Indonesia ke depan. Dan kami tadi malam sudah berdoa juga di lapangan itu, di alun-alun itu. Kami memberkati kota Purworejo. Saya kira hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya sungguh bangga menjadi bagian daripada Purworejo dan Yogyakarta, karena ternyata Purworejo ini ada garis untuk garis dari alun-alun ini sampai ke Tugu, sampai di Jogja. Berarti saya juga ikut, orang Jogja ikut nebeng orang Purworejo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat, thank you Mam. Shalom. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya Pak Daniel, saya biasa panggil Papi sama Mami. Perkenalkan, nama saya Yofri Shores Pak. Lahir di Sulawesi Utara, tapi besar di Jakarta Utara. Kalau 2024 Tuhan percayakan saya ada di dalam satu tim, yaitu My Home Jerusalem Pak. Jadi kita ada rumah doa di Jerusalem. 2024 ini, Desember ini, saya bersama dengan Papi Daniel akan berangkat ke Jerusalem, Natalan di sana. Pertanyaannya siapa saya? Saya kadang terkagum-kagum sama cara kerja Tuhan. Saya besar di Jakarta Utara, dari umur 4 SD itu, dari kelas 4 SD itu sudah bisa ngelinting ganja, segala jenis narkoba dan lain-lain. 2015 Tuhan tangkap saya. Itu di Rutan Cipinang Pak. Saya divonis 5 tahun 6 bulan. Bayangkan orang yang rusak, Tuhan bisa ubahkan. Saya baru kali ini dengar orang tua saya, Pak Daniel, orang tua rohani saya bilang begini tadi. This is pioneer city, jarang. Biasa beliau hanya bilang, saya tuh dididik, you harus jadi pionir.
You harus jadi history maker. Tapi baru kali ini dia bilang bahwa ini kota pionir. Makanya saya sempat berdoa tadi pagi waktu Papi bilang kita berdoa semua buat kota ini. Satu di hati saya bukan cuma saya bilang ke Tuhan, Tuhan bukan cuma kota ini saja yang jadi pionir, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya tetap akan jadi pionir gitu loh. Akhirnya sudah ada beberapa daerah. Terakhir 1 hari kemarin baru balik dari Lampung. Itu saya nyetir bersama dengan Bang Franky itu sampai jam 8, jam 9 langsung ikut acara sebentar. Malam kita sudah berangkat ke sini. Saya sempat tanya, Papi udah WhatsApp, Pak Daniel udah WhatsApp saya, udah kasih itinerary ke saya bilang, ini ada apa ya Tuhan, saya bilang. Tapi ternyata waktu malam saya sampai, kita langsung dikumpulin sama Pak Daniel, sini semuanya kumpul. Baru dikasih visi kenapa kita harus sini. Wah ternyata, saya tuh kagum sama cara kerja Tuhan bener-bener. Ternyata Purworejo ini, this is a KCT ya. Bagaimana dari sini nanti pergerakan. Kalau akhirnya pergerakan akan jadi luar biasa gitu. Saya selesai 2019 Pak. Bebas dari penjara itu 2019. Saya bertemu dengan Pak Daniel itu di Gathering My Home. Makanya betapa luar biasa nanti Gathering My Home ini Januari ini saya yakin akan luar biasa gitu di Januari tanggal 14 ini. Dari situ saya didoakan dan Pak Daniel satu bilang, ubah doa katanya. Jangan nih cuma berdoa buat penjara, nggak bisa. You berdoa buat bangsa. Semuanya Tuhan akan persiapkan buat kita semua kalau kita berdoa buat bangsa. Akhirnya waktu saya berdoa buat bangsa, akhirnya tingkap langit terbuka. Saya udah bisa melayani Tuhan, kasih bener-bener perjalanan spiritual yang luar biasa dari Australia, Yerusalem dan lain-lain. Kalaupun Desember saya berangkat, ini kali kelima Pak dalam tahun ini saya berangkat menginjakan kaki saya di Yerusalem. Dari orang yang bukan siapa-siapa Pak. Akhirnya saya tahu kenapa akar itu seperti apa gitu loh. Inilah rencana Tuhan dan saya yakin kalau memang ini Pioneer City gitu loh. Kota pionir. Saya yakin percaya, saya mau lihat nanti generasi muda lahir dari Purworejo dan akan memimpin buat bangsa kita Indonesia. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Saya diberkati Tuhan luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Nama saya Franky. Saya tinggal di Kanada, sudah 20 tahun di sana. Pekerjaan saya selalu berhubungan dengan di bagian pertambangan. Jadi kita yang pionirnya sebelum semua kegiatan masuk, kita yang masuk untuk membangun infrastrukturnya dan juga maintenance-nya. Sebenarnya saya tidak pernah punya rencana untuk datang ke Indonesia secepatnya. Tapi waktu itu saya punya masalah. Kemudian saya pikir, kenapa saya tidak pulang saja ke Indonesia? Kemudian malamnya saya beli tiket. Setelah saya beli tiket, saya terbang ke Indonesia. Orang tua saya saja tidak tahu saya akan pulang ke kampung. Tapi setibanya saya di Indonesia, ada seorang hamba Tuhan telepon ke saya. Dia tanya tentang, Franky, gimana kabar kamu di Kanada? Kemudian saya tidak di Kanada Pak, saya sudah ada di Indonesia. Oh, kamu udah di Indonesia sekarang? Iya. Kamu mau enggak ikut dengan saya penginjilan? Kan rencana saya sebenarnya cuma refreshing. Ya kan? Tapi saya enggak pikir panjang waktu itu langsung. Oh iya, saya ikut aja.
Saya langsung beli tiketnya malam itu. Saya kirim kabar. Akhirnya saya tiba di Tanah Karo. Dan bertemulah saya dengan Bapak Pendeta Panji. Kemudian ada Yofri. Dan ada beberapa rekan Pak Alam, ada beberapa rekan lainnya. Saudara, mungkin kita di Indonesia, ya hal-hal seperti ini cukup lumrah. Tapi kalau di Kanada, kita bisa merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan itu kita tidak bisa rasa lagi. Orang datang ke gereja bukan untuk mencari Tuhan, kebanyakan. Mereka cuma ingin bersosialisasi saja. Yang penting ketemu teman aja. Tapi saya pertama kali setelah saya tiba di Manado itu, masuk ke gereja persekutuan doa. Langsung terasa itu bagaimana hadirat Tuhan itu ada. Ada orang yang langsung bernubuat ke saya. Saya tidak kenal orangnya. Orang tersebut tidak kenal saya. Di Kanada saya punya beberapa teman. Kita orang-orang Kanada, mereka sering berdiskusi dengan saya tentang pekerjaan Tuhan. Itu yang saya rasakan itu bagaimana orang-orang ini, orang-orang Kanada, mereka merindukan pekerjaan Tuhan itu ada. Tapi tidak ada yang bisa, kurang orang yang bisa menuntun mereka. Sementara di Indonesia, saya ketemu dengan Pak Pendeta Panji aja waktu berkhotbah. Ini bukan Pak Pendeta Panjinya yang hebat, tapi Tuhan, karena Tuhan yang ada di dia. Saya lihat, wow. Itu sangat terasa. Saya sering jalan karena pekerjaan itu dari satu kota ke kota yang lain. Jadi setiap kali saya pindah ke kota ini, kalau hari Sabtu, hari Minggu enggak ada, cuma pingin cari sibuk ke gereja saja. Itu yang saya dapati, yang saya ini berdasarkan pengalaman saya. Itu yang saya dapati. Itu apa? Kayak apinya itu sudah sangat kecil. Kemudian semalam waktu kita tiba, padahal waktu itu Pak Pendeta Yofri juga itu pekerjaan Tuhan itu non-stop. Kita setelah saya di Aceh kemudian balik ke Jakarta, kemudian Pak Pendeta Yofri bilang, oh kita mau ke Riau. Ya, kita ke Riau lagi, panasnya saya terbakar waktu di Riau. Sampai ke Riau lagi, malamnya itu udah berangkat ke Lampung. Dari Lampung balik ke Jakarta, hari itu juga kita udah berangkat, berapa jam kemudian kita udah berangkat datang ke Purwokerto, Purworejo. Ini yang saya lihat kan, itu bagaimana orang-orang di Indonesia itu bukan hanya pekerjaan merasakan atau mengalami kuasa Roh Kudus yang ada, tapi itu semangat mereka. Semangat pelayanan mereka, sampai saya bilang ke Pak Pendeta Yofri, Yofri, kamu itu sudah kasih 100% kamu, tapi tidak pernah ada rasa mengeluh. Saya aja baru kasih 5%, saya aduh udah mau pulang ini, sudah cukup, terlalu banyak. Jadi di sini ini, apalagi ketika saya tiba tadi malam, kemudian diskusi dengan Bapak Pendeta Panji. Di saat Pak Pendeta Panji menjelaskan tentang itu Purworejo itu gimana. Istilah kayak itu terasa ini. Saya belum apa itu namanya. Tapi ya kan, sangat terasa itu bagaimana hadirat Allah. Bagaimana hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada Pak Pendeta Panji menjelaskan ke kita waktu itu. Wow.
ternyata ini adalah satu kota penting. Itu berkat Allah itu, berkat Tuhan itu. Dia mengalirnya dari sini. Dan dari tempat ini, itu akan dialirkan ke seluruh Indonesia. Jadi itu bagaimana saya dan saudara mau mengaplikasikan. Jadi bukan Purworejo ini menjadi lambang saja, bukan menjadikan nama saja. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini mewujudkan hal tersebut sesuai dengan perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. So powerful. Asalnya Kristen biasa-biasa. Siap mati sekarang jadi pionir toh. Bahkan jadi martir pun siap. Ini yang lagi terbang nih, lagi dijemput jam 12 siang nanti di Kulon Progo. Dia bukan anak pengangguran. Dia papanya tuh ayah rohani saya namanya Pak Sembiring, punya stikers terbaik di Indonesia. Anaknya harus bagi raport. Kenapa terbang ke sini? Karena dia mau mengirim 1000 muridnya ke Jepang. Dan harus ketemuan di Purworejo. Aneh gak coba? Nanti nginep nih satu hotel sama kita. Jadi begini ya. Bukan hibur-hibur kalian, ini bukan ibadah penghiburan juga ini kan. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Kenapa harus muter-muter? Sampai maaf ya, pecah ketuban di jalan. Gak ada hotel. Kan lahir bisa di mana aja kan. Mau di Nazaret, di Yerusalem lebih baik. Tapi kenapa harus di Bethlehem? Bahkan setelah lahir harus dibuang dulu ke Mesir dulu. Mau balik lagi ke Yerusalem, jangan. Karena Kaisar Herodes sudah mati. Tetap diganti oleh Aklesius. Yusuf menjadi takut, maka dia membawa bayi itu kembali ke Nazaret karena takut. Apapun alasan kita, karena ini karena itu, tetapi firman Tuhan katakan supaya genap nats yang tertulis. Saya berkata, Tuhan, kenapa di Purworejo kita ngumpulnya? Ada kunci penginjilan akan dibuka. Indonesia hari ini kita akan deklarasikan jadi pengirim misionaris ke dunia. Amin. Kayaknya gak excited sama orang Purwokerto harus ngomongnya gimana. Kalian punya kunci untuk menginjil ke seluruh dunia. Boleh di kampung tapi gak boleh kampungan tinggalnya. Amin. Indonesia bagi bangsa-bangsa, katakan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Ayo. Bangkit berdiri, katakan Indonesia bagi bangsa-bangsa. Saya nggak bisa yang lemes-lemes nih bicaranya ini ya. Kita udah jauh-jauh kemari. Katakan yang keras, Indonesia bagi bangsa-bangsa. 1, 2, 3. Enggak, kurang keras. 1, 2, 3. Lebih keras. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi intinya gini, mana anak-anak Anda? Mana anak muda Anda? Berikan ke kami. Jadi pionir. Tuh, mau kursus bahasa Jepang, bahasa Portugis, Kanada, bahasa Inggris, mereka sedang menunggu kita semua. Amin. Mereka lagi menunggu kita semua. Dan nanti Pak Alam jam 12 datang ke sini. Dan di Yogyakarta tempat pelatihan kita sudah siap, go international. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Duduk dulu, nanti udah gini ngopi biar dicus lebih semangat lagi. Ayo kita nonton dulu satu movie tanggal 14 sampai 16 Januari yang akan datang. Please hadir di Lumajang. Ini bangsa-bangsa sedang datang ke Indonesia. Dari sini paling berapa jam sih?
6 jam ya kali ya. Kalau ke Lumajang, di mana Lumajang itu? Jawa Timur ya. Yuk hadir, kuotanya udah hampir habis. Siapa yang mau mendaftar itu yang cepat aja karena cuman 300. Aku ngarepnya 300. Sekarang udah ada 170-an. Nah, belum besok KKR di Jogja dan lain sebagainya. Yuk hadir, don't miss it. Jangan mau rugi karena mereka akan berbicara mengenai seluruh dunia. Ada satu pendeta juga dari India. Dia punya jemaat 3 juta orang. Mau ke Lumajang, lu jangan sampai sombong nih kita nih semua nih, benar. Mereka mau datang ke kampung kita. Jangan sampai kitanya sombong, benar-benar. Ada Pak Susanta, dia punya jaringan network 30 juta network. 30 juta orang Kristen di India. Wow, luar biasa banget. Billion Soul Harvest, koordinatornya mau datang ke Lumajang nanti. Sampai kita nih lagi kewalahan. Kewalahan pembicara, kebanyakan biasanya nyari pembicara susah. Ini kebanyakan pembicara. Tapi mereka katakan kami datang untuk membidani. Untuk Indonesia dilahirkan, Indonesia menjadi pengirim misionaris. Amin. Yuk kita saksikan ini movie-nya. Semangat Bapak Ibu. Katakan aku semangat. Nah, kita nih suara udah lagi pada habis karena safari terus. Tapi tiap pagi saya minta kemurahan Tuhan. Amin. Kita punya kekuatan daripada Tuhan. Karena gimana kita mau jalan kemana-mana kalau kita nggak sehat. Ya, sudah. Oke. Suaranya? Suaranya Dek. Pada tanggal 14 sampai 14 Gathering My Home Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 16 Januari 2025. Pembicara-pembicara yang berbobot secara global dengan tingkat dunia akan mengakselerasi kita, terkoneksi, terhubung, mengkolaborasikan bagaimana perjalanan misi daripada Indonesia untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang amat dahsyat di akhir zaman ini. Para pemimpin-pemimpin gereja, aktivis dan jemaat-jemaat yang menangkap dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk kita semua meresponinya dan kita semua aktif pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. And I will bring a team of gifted veterans from several countries who will be advising, who will be encouraging, who will be helping you to connect with this greatest task of human history, the fulfillment of Jesus' Great Commission to the unreached people groups of the world. So we hope you will be there. We will look forward to meeting with you and having an awesome time. Kami mengajak Bapak Ibu untuk menerima impartasi agar kita boleh menjadi negara, kita boleh menjadi umat Tuhan di Indonesia yang akan memberkati bangsa-bangsa. Hello, I'm here to remind you that God doesn't call the qualified. He qualifies the called. He has turned my disability into an ability to glorify His name. God touches us individually so that He can maximize our lives globally, giving hope to the hopeless and giving life to the lifeless. We've been doing missions in Indonesia for more than 21 years. We have seen the unstoppable work of God in this land. Dia udah jadi berkat Indeed, 21 tahun untuk the great Indonesia. harvest Menabur begins di Indonesia. in our homes. Supaya Bapak Ibu kembali diperlengkapi dan kita juga kembali diberikan semangat sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Jangan lupa, National Gathering My Home Indonesia
14 sampai 16 Januari 2025. Indonesia untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Indonesia untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Let us bring Jesus in every home. Indonesia untuk bangsa-bangsa. Nah, kalau ada yang mau ikut cepetan ya, nggak jamin nanti minggu depan masih ada space-nya. Siapa yang cepat, siapa yang dapat, termasuk orang kita. Kalau nggak nama nggak ada, kita nggak mau urusin. Kalau meskipun tim kita ya, tolong yang mau nanti datengin aja dari tim kita, khususnya Ibu Ning ya, nanti dicatat. Oke, kita break dulu 20 menit. Kopi ada, kopi, kita butuh kopi. Kita pengen coba kopinya di sini gimana? Oke, 20 menit ya, yuk kita bubar, gak usah doa kalau break, gak usah doa dah. Nanti kita datang lagi 20 menit jam berapa? 11.47, 11.45. Oke, Tuhan memberkati.